anak-anak, mari belajar sains bersama Bu M. Dita. Science is easy and science is fun. Mari belajar. Anak-anak, kita perhatikan bahwasanya air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Kita perhatikan fungsi-fungsi air di bumi. Fungsi air bagi tanaman adalah air diperlukan oleh tanaman untuk fotosintesis. Fungsi air bagi hewan adalah untuk minum, anak-anak, ini gambar hewan sedang membersihkan dirinya di air. Anak-anak, kita lihat ikan berada dalam air sebagai tempat hidupnya. Nah, sekarang kita perhatikan fungsi air bagi manusia untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, untuk mencuci bahan makanan, untuk mencuci pakaian, untuk berwudu, menggosok gigi kita menggunakan air, mencuci bahan makanan sampai bersih dan menyiram bunga, serta kita membersihkan kaca jendela rumah kita menggunakan air. Anak, kita perhatikan tahapan siklus air. Pertama, evaporasi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi. Dua, kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air. Ketiga, presipitasi, jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Anak-anak tahu bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? 1. Proses siklus air ada tahap penguapan air dari permukaan bumi, yaitu dari laut, sungai, danau, dan genangan-genangan air lainnya. 2. Pada saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal. Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih. 3. Saat awan menjadi mendung, lalu turun menjadi air hujan. Air yang turun merupakan air bersih. Anak-anak, apa itu air tanah? Air tanah adalah air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Manusia biasa memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur. Apa perbedaan air tanah dengan air permukaan? Air tanah lebih jernih dan bersih daripada air permukaan karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Oleh karena itu, manusia biasa memanfaatkan air tanah untuk keperluan sehari-hari dengan membuat sumur. Air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah. Anak-anak tahu? Karena air permukaan merupakan air hujan yang tidak terserap oleh tanah. Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur
dan benda-benda lain yang terbawa air di permukaan tanah. Apa akibat dari musim kemarau panjang? Anak-anak tahu itu? Akibatnya adalah saat musim kemarau panjang, air di permukaan dan air tanah menyusut. Kekurangan air akan menyebabkan bencana kekeringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. 1. Curah hujan. Karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun, semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Faktor yang kedua adalah material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Sehingga lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air dan air bertahan lebih lama di dalam tanah. Faktor yang ketiga adalah lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringannya yang lebih rendah. Dan air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Faktor yang keempat adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menguburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Nah anak-anak, sampai sini pelajaran kita. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Terima kasih.